kuningan, alamatnya Jalan Indonesia nomor 50 nomor 21. Nasi kuning-kuningan ini kita jual secara online, secara offline, bisa ditemukan di Grab, bisa ditemukan di GoFood, bisa ditemukan di Maxim, dan juga di Shopee Food. Kapan usaha nasi kuning-kuningan ini dibuka? Usaha nasi kuning-kuningan ini dibuka selama pas pandemi. Jadi corona, awal pandemi pertama itu sekitar 2 tahun atau jalan 3 tahun yang lalu kayaknya. Nah, awalnya itu setelah Lebaran. Jadi dia dibuka itu pas setelah Lebaran 2 tahun yang lalu. Nah, tidak ada, kita coba-coba kira-kira usaha apa yang bisa mendapatkan tambahan, karena usaha yang sebelumnya kita rintis itu tidak berjalan dikarenakan adanya pandemi. Jadi sekitar bulan Juni tahun 2020. Memilih nasi kuning? Ya, nasi kuning itu tidak mengenal waktu. Jadi bisa dikonsumsi pagi hari, bisa dikonsumsi siang hari, bisa juga dikonsumsi malam hari. Jadi kenapa kita memilih nasi kuning? Pertama, karena nasi kuning itu mudah untuk semua kalangan. Terus yang kedua, kebetulan istri saya itu bisa bikin nasi kuning yang enak, makanya kenapa pilih nasi kuning ini. Gitu. Kalau boleh kami tahu, kira-kira berapa kisaran modal awal yang kita perlukan untuk memulai usaha ini? Modal awalnya itu sekitar 500 ribuan. 500 ribuan awal. Kalau sekarang itu keuntungan atau omset yang dapat diperoleh per hari, Kalau ya kisarannya sekarang itu untuk hari-hari dia tergantung hari. Jadi kebanyakan itu mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau per harinya itu omsetnya bersih itu 3,5 sampai 3,6. Tapi kalau di hari Minggu bisa sampai 5 juta per hari. Itu penjualan lewat online. Online itu kayak GrabFood, GoFood, ya Shopee Food dan Maxim. Tapi ada juga yang offline. Jadi ya untuk rata-rata per hari itu sekitar 3 juta lebih lah, 3,5 lah per hari. Kalau itu yang offline? Itu online. Iya. Kalau offline sekitar 1,5. Selain itu tadi dipasarkan melalui GrabFood, GoFood, apalagi strategi pemasaran yang dilakukan dalam masakan? Strategi pemasaran yang paling praktis sebenarnya itu lewat media sosial. Pertama, tidak berbayar. Terus yang kedua, bisa dilihat oleh banyak orang. Ini kan menjual jasa itu kan dari mulut ke mulut. Kalau orang yang cocok seleranya pasti akan menyampaikan ke temannya seperti itu. Jadi kita tidak ada promosi lain selain dari media sosial. Jadi melalui Instagram, melalui Facebook, story di WhatsApp dan sebagainya. Gitu. Usaha ini dimulai pas awal-awal pandemi, sementara usaha lainnya ini tuh banyak yang dibilang berhenti pas selama pandemi. Apa strategi dalam bertahan selama pandemi? Ya, jadi kalau jual jasa, apalagi di bidang makanan, yang pertama yang harus dipertahankan adalah rasa. Rasanya harus mewakili semua leher yang mencicipi. Terus yang kedua, persoalan harga. Harga itu harus tahu mangsa pasarnya kira-kira bisa dijual berapa. Terus apalagi kalau yang nasi kuning ini kan untuk semua kalangan, mau anak-anak, remaja, dewasa itu masuk semua. Strateginya, nah itu pertama pertahankan rasa yang harus kita jaga. Terus yang kedua pelayanan, apalagi kita ini pelayanannya secara online, jadi banyak hal yang bisa membuat pelayanan ya, jadi salah memberi pesanan itu bisa berdampak pada kita. Pertama ada rating yang harus diperhatikan. Misalnya salah memberi itu bisa dapat bintang 1, dan bintang 1 itu berpengaruh sekali sama ya merchant. Gitu. Selama menjalankan usaha ini, apakah ada hambatan? Kalau hambatan banyak. Terus yang mulai dari pertama itu cara mempromosikannya dari awal. Jadi tidak ada usaha yang langsung bisa sukses. Pasti dimulai dengan kendalanya. Misalnya hari ini cuma bisa laku sekian, sementara kita harus punya modal untuk memutar itu. Nah, ini kan barang yang mudah basi. Nah, kalau dia tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dijual untuk besoknya, jadi itu yang jadi kendala. Dari segi pemasaran, dari segi mempertahankan kualitas menu yang kita jual. Kalau ini nasi kuning-kuningan, konsumennya itu berasal dari mana saja selain ojol itu? Ya, jadi
kalau konsumennya ini semua kalangan, jadi mulai dari kalangan bawah, menengah, ke atas. Nah, jadi kita ada langganan tetap seperti wakil Bupati Goa, terus kita sering tanya ke Grab, para driver, itu ini mau diantar kemana, jadi rata-rata ada beberapa tempat, misalnya kantor, rumah sakit, terus ada perumahan-perumahan yang bisa dikatakan elit di Makassar seperti Citraland. Nah, itu semua jadi ada langganan kita. Jadi segmennya itu ada banyak tempat. Tapi kalau untuk kalangannya yang mulai dari bawah, menengah ke atas itu semua kalangan. Terakhir Om, apakah ada kata-kata motivasi untuk bisa menginspirasi kalangan anak muda untuk memulai usaha seperti kita? Sekarang itu udah terbilang sukses sekali, setiap tahun banyak. Alhamdulillah. Ya, jadi pesannya itu kalau mau memulai suatu usaha jangan berpikir bahwa oh ini produk ini yang kita mau jual sudah ada. Kalau kita selalu berpikir bahwa ini sudah ada, kita kan tidak akan pernah memulai suatu usaha. Jadi rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi kita cuma berusaha saja, biar Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah berusaha, kita aja. Dan tetap mempertahankan kualitasnya, kualitas pelayanannya kepada semua orang. Terima kasih banyak Om.